Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Marina Vilayanti, CGP Angkatan 9 dari Kota Malang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil demonstrasi kontekstual pada tugas ini. Selamat pagi, salam guru-guru hebat. Saat ini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah kami. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 SDK Santo Yusuf II, Kota Malang. Saya Triana Wijayanti. Saya Marina Vilayanti. Saya Marta Anida Kurniawati. Saya Magdalena Yuli Nugrawati selaku Kepala Sekolah SDK Santo Yusuf II. Kami akan mewawancarai Bu Magda dengan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Magda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama ini identifikasi kasus itu kita tidak melakukan secara spesifik, namun kita melihat memandang dari kasus yang terjadi pada saat kasus itu muncul di tengah anak didik kita atau mungkin dari keluhan orang tua, di mana kasus etika saat ini menjadi sebuah retorika bagi dunia pendidikan ya, karena anak-anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dahulu dan kasusnya itu saat dahulu dengan sekarang itu berbeda. Jadi tidak ada spesifik bagaimana kasus itu diidentifikasi sampai mendetail, karena setiap kasus yang muncul harus segera ditanggapi dan diselesaikan. Untuk itu, berarti bagaimana Bu Magda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan kita melihat kasus per kasus. Jadi antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tidak bisa disamakan di dalam penanganannya, karena keputusan itu tidak boleh sepihak. Kita harus melihat itu kepentingan sekolah atau kepentingan orang tua atau kepentingan masyarakat. Di sini kita melihat kasus-kasus itu, kita melakukan sebuah feedback kepada anak-anak atau kepada orang tua yang mengalami atau kepada guru yang mengalami kasus itu, di mana kepala sekolah tidak boleh memihak, oh ini karena ini guru saya memihak kepada guru saya, oh ini orang tua murid saya, oh harus saya memihak kepada orang tua murid saya. Tapi kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Jadi keputusan yang diambil itu harus bisa diterima oleh para guru, oleh sekolah atau para siswa, orang tua atau masyarakat di sekitar kita. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus lebih berhati-hati, tidak boleh gegabah sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak. Baik, terima kasih Bu Magda. Jadi untuk pengambilan keputusan di sekolah ini berarti harus memperhatikan juga kondisi sekolah juga dan itu harus sesuai dengan ya. Juga ya. Jadi kan kita lihat kepentingannya ini kasusnya mau mengarah kemana, apakah mau mengarah kepada, ya kadang bully itu juga bisa terjadi pada guru, ya pembulian orang tua kepada guru, ataukah pembulian siswa guru kepada siswa atau orang tua kepada sekolah. Jadi oleh karena kita melihat kasusnya bagaimana, sedalam mana kasusnya itu ditangani, kita tidak bisa bersikap emosi, tetapi keputusan itu harus betul-betul diselesaikan sehingga yang orang tua bisa menerima dan masalah yang di sekolah juga bisa selesai, karena hubungan baik antara orang tua dengan sekolah itu harus tetap jalan seimbang dan seirama. Baik Bu Magda, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Magda lakukan selama ini? Ya, langkah yang pertama kita komunikasi dulu. Jadi kita memanggil siapa yang menjadi titik persoalan, misalkan guru itu akan dipanggil dulu, ditanyai kenapa sebab-sebabnya ini, kemudian setelah itu konfirmasi kembali kepada sekolah, kita mencari solusi, mediasinya lewat
mungkin kepala sekolah bertemu sendiri dengan guru, kepala sekolah bertemu sendiri dengan orang tua murid. Ketika sama-sama emosi pasti tidak akan ada titik temu. Oleh karena itu setelah kepala sekolah berbicara menemukan persoalan intinya kepada orang tua murid, kepala sekolah kepada guru, baru apa yang akan saya lakukan? Ya, kita harus mencari solusi di situ. Harus bisa meredam emosi. Bisa aja guru kan emosi. Ketika guru emosi, maka guru akan bisa memberikan jawaban-jawaban yang semakin membuat orang tua emosi. Kita calling down. Jadi mengendapkan emosi, kita orang tua diajak ngomong yang enak sehingga orang tua bisa menerima jawaban kita, dan guru juga begitu. Ketika orang tua sudah enak, guru sudah enak, baru kita pertemukan kepada kedua belah pihak. Setelah kedua belah itu kita carikan titik temu, kita berikan solusi, kita saling mendengarkan dari yang baik yang kasus guru ataupun sekolah ataupun orang tua, kita betul-betul menelaah, kemudian cek and recheck, baru kita bisa mengambil solusi, mengambil kebijakan di mana tetap menjadi satu poin adalah orang tua dan sekolah itu adalah mitra kerja, karena sekolah juga membutuhkan orang tua di dalam pendampingan siswa, dan orang tua juga membutuhkan pendampingan guru kepada siswa, karena sebuah karakter itu tidak bisa dibangun oleh sepihak. Sekolah itu meneruskan sebuah karakter yang ada di rumah, di mana di rumah sudah begini begitu. Ketika anak itu di sekolah sendirian, di rumah sendirian, di sekolah bersama dengan teman itu berbeda. Ya, konflik-konflik seperti ini yang akan muncul, dan orang tua kadang-kadang hanya mendengarkan emosi sesaat ketika anak pulang lapor karena merasa tidak pernah di rumah memberikan perhatian lebih kepada anak, sehingga serta-merta emosi begitu saja, sehingga timbullah ini etika yang harus kita bangun, bahwa ketika ada persoalan, orang tua konfirmasi secara baik, bijak kepada sekolah. Karena kalau semua dilandasi emosi, pasti tidak akan ada solusi penyelesaian. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Magda. Jadi memang sesuai sekali ya dengan pembelajaran kita selama ini di guru penggerak, bahwa ada teknik stop juga di sini ya. Nanti kita harus melaksanakan teknik stop supaya semua tidak emosi. Ya. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh Bu Dira. Baik, Bu Magda. Saya akan bertanya, apa hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yaitu komunikasi. Ya. Selama ada komunikasi yang baik dengan orang tua atau pihak yang bermasalah itu, ya, pasti persoalan akan bisa diselesaikan. Tapi kalau komunikasi macet dan salah satu pihak yang bermasalah itu tidak bisa menerima, maka gaya tutur kita yang harus diberlakukan. Artinya bahwa kita sebagai istilahnya pendamai ya, sebagai penyelesai masalah, bahwa kita tidak boleh hanyut di dalam satu kubu si A ataupun kubu si B. Jadi di sini betul-betul dibutuhkan kelegaan hati, komunikasi enak berbicara. Orang yang emosi itu kalau kita berbicaranya itu enak, maka emosinya itu bisa meredam. Ketika orang emosi sudah boleh meredam, baru kita masuk menyelesaikan masalah. Oh begini masalahnya seperti ini, nanti seharusnya seperti ini. Jadi tidak bisa serta-merta langsung begitu, tidak bisa. Jadi memang harus ada strategi yang dimainkan di sini. Yang terpenting satu utamanya adalah komunikasi. Seberat apapun persoalan itu, kalau komunikasinya itu bisa dibangun dengan enak, ya itu akan dapat menyelesaikan persoalan. Tetapi jika komunikasi ini gagal, persoalannya tidak akan selesai, akan menimbulkan persoalan baru. Dan kita tidak perlu terlalu banyak bicara. Artinya bicara secukupnya, sehingga apa yang kita mau itu masuk. Ketika kita banyak bicara dan menghindari bicara itu saur manu, artinya saut menyaut ya. Itu yang harus kita efektif. Dari komunikasi yang enak itulah kunci dari keberhasilan sebuah penyelesaian atas kasus. Karena kasus di sekolah kan tidak sampai kasus yang mengarah ke kriminal ya, sehingga kan di sini kan kita masih mengandalkan kepada etika, kepada perilaku siswa, komunikasi siswa, membangun sinergi yang baik dengan siswa, guru. Dan yang penting di sini adalah kita harus kuat di dalam konsistenisme. Jadi kalau kita tidak konsisten kepada orang tua atau kepada guru atau kepada siswa, suatu saat akan dibalik.
Yang harus dijaga adalah satu komunikasi, yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga kita harus betul-betul menjaga apa yang sudah kita ucapkan itu tadi kita laksanakan dengan baik. Jadi di sini yang paling efektif itu adalah kita konfirmasi dulu dengan komunikasi kepada pihak-pihak yang mungkin ada permasalahan dengan kita ya. Ya, betul. Baik, lalu apa saja atau hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Ibu alami? Yang menjadi kendala terberat itu ketika orang tua tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Contoh pernah di tempat kita terjadi sebuah kasus di mana guru memukul siswa dan orang tua tidak terima dan orang tua menghendaki anaknya melakukan hal yang sama kepada guru dengan macam-macam ancaman. Itu adalah posisi yang terbaik, terberat, itu harus segera diatasi. Karena dampak dari itu, maka seandainya itu terjadi, maka kita harus mencarikan sebuah solusi. Katakanlah kita melakukan pendekatan secara personal kepada kedua belah pihak, mungkin dengan cara mendatangkan psikolog, mengumpulkan orang tua. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka kita harus mencari ke pihak ketiga. Artinya di sini dia berposisi sebagai penengah. Jadi kalau semasa kita bisa menyelesaikan, it's okay, tidak ada masalah. Tapi ketika masa ini buntu, maka kita harus mencari solusi lewat orang ketiga. Entah itu yayasan, kalau sekolah itu mungkin paguyuban orang tua, mungkin lembaga-lembaga yang kayak psikolog, kita semacam konsultasi bagaimana kita menangani kasus-kasus yang melanggar etika seperti ini. Karena kasus melanggar etika itu adalah kasus yang besar, jadi harus kita tangani secara spesifik supaya tidak berdampak yang berkepanjangan kepada siswa. Ya, memang kalau kita sudah mentok, memang kita membutuhkan keterlibatan orang lain yang mungkin lebih bijak dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Betul. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa jalankan? Kalau setiap kasus itu tidak bisa dijalankan secara terjadwal. Ya, kita kan tidak menunggu kasus itu datang. Artinya ketika ada kasus, kita tidak usah menunggu lama ya. Jadi ada kasus langsung harus diselesaikan. Karena dengan kita menimbun kasus, maka akan kasus-kasus ini akan tidak bisa terselesaikan dan akan numpuk. Semakin numpuk kasus yang kita hadapi, semakin sulit untuk mengatasinya. Jadi strateginya begitu ada kasus, ya kita selesaikan, kita komunikasi kedua belah pihak, cek and recheck bagaimana persoalannya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Kalau kita menjadwal khusus kan sama aja kita menunggu kasus ini datangnya kapan. Jadi ya kita insidental, ketika ada kasus ya, kalau hari ini ada kasus 2 ya kita selesaikan 2 itu hari ini harus selesai. Jangan sampai kasus itu selesainya berkepanjangan, karena itu akan berdampak negatif kepada sekolah. Karena orang akan memandang sekolah ini mengabaikan sebuah persoalan. Kok ini kok nggak diatasi ya? Ini akan akhirnya muncullah kasus-kasus yang semakin berat ke belakangnya karena tidak teratasi persoalan yang anak itu mungkin akan jadi sakit hati, orang tua itu sakit hati, guru juga semakin pegel kepada anak itu, anak-anak dianggap bikin onas, semakin pegel, nanti ada bahasa orang membuli siswa dan sebagainya itu. Nah ini jangan sampai terjadi, oleh karena setiap kasus tidak bisa dijadwalkan kapan harus selesai, jadi ditangani sampai tuntas. Gitu. Berarti bisa saya tangkap di sini bahwa di sekolah kita ini kalau setiap ada kasus kita memang harus segera menyelesaikannya ya, agar kasus tersebut dapat selesai dan tidak tertimbun terlalu lama sehingga mungkin akan menimbulkan permasalahan baru. Ya. Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Ada beberapa pertanyaan dilanjutkan oleh Bu Ina. Terima kasih Bu Vila. Dari berbagai pengalaman kasus yang pernah Ibu Mada alami di sekolah,
mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mada dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus khususnya kasus dilema etika? Sekolah mempunyai tim ya. Jadi kita semua punya tim, ada tim humas khususnya yang humas ya yang selalu harus selalu kuat. Kemudian ada tim-tim yang lain, ada koordinator kurikulum, koordinator kesiswaan, koordinator SDM dan sarana. Jadi kita dalam pengambilan keputusan itu mencari pertimbangan dari mereka sehingga apa yang kita lakukan itu, keputusan yang kita ambil itu tidak hanya berasal dari satu sumber pribadi saya, mentang-mentang saya kepala sekolah saya mengambil keputusan. Jadi ketika ada persoalan pasti kita akan menyampaikan di kelompok tim ini bagaimana kita akan menangani kasus-kasus ini, sehingga tiap anggota tim ini kan pasti punya ide, Bu, begini itu begini, sehingga kasus-kasus besar itu artinya bisa kita tangkap dengan baik karena mungkin di depan orang yang bermasalah itu hanya saya menghadapi, tetapi sesungguhnya saya di belakang ini mempunyai tim, di mana tim itu harus solid ya, harus bisa dipercaya, tidak mudah mengumbar informasi yang sudah kita bicarakan, sehingga kita menemukan solusi yang terbaik. Jika solusi sudah selesai teratasi, baru kita sampaikan kepada para guru. Ada persoalan seperti ini menjadi sebuah pengalaman bagi guru yang lain. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana kita menangani. Jadi kita kasus yang kita hadapi itu tidak dihadapi dengan ketakutan, tetapi dihadapi sebagai sarana belajar untuk memperkuat kita di dalam menangani persoalan-persoalan. Jadi persoalan dihadapi satu guru itu mungkin akan terjadi pada guru yang lain, sehingga dengan di-sharingkan bersama itu membuat Bapak Ibu guru mempunyai bahan literasi untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi mungkin dengan siswa, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan relasi guru sendiri. Jadi itu intinya di situ. Baik, jadi dari jawaban tadi Bu Mada tadi, artinya Bu Mada sudah selalu melibatkan tim untuk bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik, dan intinya di sini dari solusi tersebut kita bisa berbagi pengalaman sehingga dapat memperkuat, khususnya memperkuat sekolah kita. Karena kepala sekolah itu adalah individu juga ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini individu. Jadi tidak boleh orang pimpinan itu memiliki apa kataku, tidak bisa. Jadi kita tetap membutuhkan masukan, karena apa salahnya kalau masalah bisa selesai dengan baik kalau timnya ini mempunyai jawaban-jawaban atau masukan-masukan yang bisa memperkuat sekolah ini. Sekolah itu menjadi kuat karena memiliki tim yang kuat juga. Itu yang harus kita pegang di dalam sebuah lembaga ya, karena kalau lembaga saya tidak hubungan baik dengan si humas saya, itu urusanmu dan sebagainya, nah, itu akan terjadi sebuah gap ya. Ini yang harus kita jaga, bahwa hubungan itu harus selalu kita jaga itu. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, dari semua yang telah disampaikan Bu Mada tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Mada petik dari pengalaman Bu Mada, khususnya dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Kasus yang saya petik itu memperkaya diri saya, ya, terutama diri saya, untuk bagaimana saya tidak mudah emosi, ya, mengedepankan sebab penyebab. Jadi menganalisa masa ini terjadi karena ada ini. Ya, ini harus kita apa ya? Kita refleksikan ya. Kalau ada guru kemudian memukul siswa misalkan seperti itu, ada apa guru dibalik memukul siswa ini? Saya juga tidak bisa serta-merta menegur guru. Jadi semakin banyak masalah, ya kita berat tidak punya masalah ya. Tapi dengan setiap masalah yang kita hadapi, itu memperkaya kita di dalam menangani kasus. Jadi kita melihat sebab akibat. Jadi kita sebabnya apa, akhirnya muncullah akibat ini. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada
api. Di sini harus kita telaah, dan di dalam kita menggali mencari sebab penyebab itu juga tidak gampang ya. Ini membuat saya memakin untuk secara pribadi semakin kaya, dan juga bagi guru yang menghadapi masalah itu dia juga akan memiliki bekal ya bagi kita. Setelah kita ini kan kita sharingkan bersama, suatu kebiasaan yang saya lakukan adalah ketika ada persoalan, walaupun tidak menyebut identitas, pasti akan saya buka di forum bersama. Ini bukan untuk menjatuhkan seseorang, tetapi sebagai sarana belajar. Jadi baik saya mendapat pengalaman, Bapak Ibu juga mendapat pengalaman. Ketika saya menghadapi persoalan seperti ini, langkah saya bagaimana paling tidak untuk gambaran, sehingga konsultasi juga selalu kita buka, tidak menutup diri terhadap masukan-masukan dari luar, karena kita hidup di dunia yang luas. Kalau kita menutup diri terhadap masukan-masukan dari luar, pasti kita akan tertinggal jauh, karena di depan mata kita itu dunia begitu luasnya, ilmu pengetahuan begitu luasnya, hal-hal yang positif begitu luasnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menutup diri. Artinya setiap persoalan yang kita hadapi, kita tangkap itu sebagai sebuah proses untuk pembelajaran. Itu intinya di situ. Jadi proses pembelajaran itu sangat penting bagi siapapun, baik siswa, guru, pimpinan, proses, karena di dalam proses itulah kita menjadi kuat. Itu. Baik, jadi pembelajaran yang sudah didapatkan antara kepala sekolah, guru dan siswa sama-sama saling berproses dalam suatu pembelajaran. Betul. Terima kasih Ibu Mada Sama-sama. atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Bu Mada sudah berbagi pengalaman khususnya dalam pengambilan keputusan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan sekolah kita yang tercinta. Terima kasih Bu Rina, Bu Wila, Bu Marta. Kalian adalah masa depan sekolah, calon-calon pemimpin sekolah yang akan terutama dengan guru penggerak ini. Harapan kami kalian bertiga menjadi motor penggerak di sekolah kita. Semoga di tangan orang-orang yang berkualitas, sekolah kita ke depan semakin maju. Amin. Tetap bersemangat, tetap bersemangat. Selamat siang, guru-guru hebat. Pada kali ini kami akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMPK Kosayu 1. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 SDK Santo Yusuf II, Kota Malang. Saya Triana Wijayanti. Saya Marina Vilayanti. Saya Marta Anida Kurniawati. Saya Maria Monika Ciong Mejien, Kepala Sekolah SMPK Klesu Santo Yusuf 1 Malang. Terima kasih. Silakan Ibu Marta untuk memulai wawancara kita dengan Ibu Monika. Baik, terima kasih Bu Rina. Selamat siang Bu Monika. Selamat siang ibu-ibu yang keren. Kami akan melaksanakan beberapa pertanyaan wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, memang kasus-kasus itu kadang-kadang datangnya dari beberapa pihak. Bisa saja kasus terjadi karena pihak kami, saya kepala sekolah dengan orang tua. Bisa juga kasus itu antara saya dengan guru saya, atau mungkin murid-murid saya dengan saya, atau saya dengan dinas pendidikan misalnya. Bisa saja terjadi. Tetapi yang paling sering yang dialami oleh saya sebagai kepala sekolah, karena kalau guru SMP itu kebanyakan tidak mengajar di kelas. Yang dihadapi sama guru, tapi atau bersama orang tua, atau bersama dengan dinas pendidikan. Semuanya ada sesuatu yang dilematis yang kadang-kadang bisa terjadi. Ada beberapa kepentingan, kadang-kadang harus ditimbang mana yang bisa diambil keputusan secara cepat, mana yang tidak. Tetapi yang paling banyak terjadi waktu itu kasus kami ketika kami dalam masa COVID.
Nah, itu kasus yang sangat sulit. Kasus yang juga sering terjadi adalah ketika orang tua ya, untuk anak berkebutuhan khusus yang mau ke sekolah kami. Itu kasus yang sangat sulit. Atau mungkin kasus 2 orang tua, tapi sekolah dilibat di dalamnya. Itu kasus yang sangat sulit lagi. Jadi, saya sebagai kepala sekolah lebih banyak menghadapi kasus seperti itu. Menjadi sesuatu yang dikatakan, apa tadi istilahnya sampai saya lupa. Istilahnya dilema, ya dilema itu di satu sisi baik di kami tapi tidak baik di mereka, satu sisi yang lain mungkin tidak baik di mereka, baik di kami, atau ya seperti itulah ya, itu yang menjadi kadang-kadang harus dipikirkan matang-matang, gitu. Terima kasih Bu Monika. Jadi sama-sama ada dilemanya begitu ya, Bu Ya. Monika ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Saya langsung ambil contoh saja ya supaya mudah. Kasus ketika COVID di awal tahun ketika bulan Maret ya, Maret itu 2019 ya. Saya masih ingat betul bagaimana orang tua tuh mendesak sekolah supaya menutup sekolah. Padahal kalau ke SMP, waktu itu kita masih kurikulum 2013 masih ada ujian, waktu untuk persiapan ujian tinggal 1 bulan. Ya, anak-anak masih belum siap untuk ujian. Kemudian orang tua sudah mendesak, padahal SK dari Kota Malang belum ada. Maka menjadi kesulitan bagi kami untuk menentukan itu. Padahal orang tua takut dengan penyakit, kami pun juga takut, tetapi kami juga punya kepentingan anak-anak belum siap ujian. Ya, itu. Pada saat itu yang saya lakukan, saya selalu berkoordinasi dengan ketua MKKS kami untuk melakukan tindakan yang paling tepat. Paling tidak, sesama sekolah swasta, sesama sekolah negeri itu punya gerakan yang sama. Sambil kami mendengarkan koordinasi terus dengan Dinas Pendidikan. Orang tua yang kami lakukan hanya menenangkan, sambil anak-anak masuk ke sekolah tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat diperlukan. Itu dulu. Tapi untunglah tidak lama, hanya sekitar desakan itu sekitar 2 hari, akhirnya ada keputusan dari dinas dan kami bisa ambil keputusan itu. Anak-anak libur. Tetapi ketika COVID itu mulai berakhir, dilematis lagi karena banyak sekolah belum berani buka, Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan surat, sementara orang tua sudah jenuh dengan sikap anaknya yang apalagi SMP sudah membuat stres di rumah. Ya, orang tua mendesak sekolah untuk membuka sekolah. Sekolah kan juga bingung. Satu sisi orang tua ini ingin masuk, ada orang tua lain yang sangat ketakutan. Sulit bagi kami menentukan keputusan. Akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tua, dinas juga tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya sekolah memberi kesempatan bagi siswa yang punya kebutuhan, tugas-tugasnya tidak bisa terfasilitasi di rumah, orang tua sudah sangat stres, boleh masuk. Tetapi orang tua yang tetap tidak ingin anaknya ke sekolah, boleh di rumah. Kami berlakukan hybrid. Tentu saja ini setelah berdiskusi yang cukup panjang. Sekitar 1 mingguan akhirnya diputuskan begitu. Jadi untuk mengambil keputusan seperti ini memang perlu diskusi. Baik kami sesama guru, baik kita dengan dinas terkait, baik kita dengan yang bersentuhan langsung, misalnya dengan orang tua. Kalau anak-anak SMP itu masih banyak cukup tergantung dengan orang tua ya, tidak terlalu ya seperti di SMA kan mereka sudah punya sikap. Kalau SMP kita masih cukup harus berdiskusi dengan orang tua. Ya, karena itulah pentingnya ada forum. Kalau di sekolah SMP ada namanya komite ya, komite dan ada forum-forumnya di bawahnya. Itu pentingnya di situ. Kalau ada forum sehingga kita bisa ngomongnya enak karena mereka mendengarnya lebih jelas dari orang tua. Belum tentu orang tua mau ngomong langsung ke kami, tetapi mereka mau bicara ke forumnya itu atau bicara ke komitenya itu. Komite yang menyampaikan ke kami. Sehingga diskusinya lancar. Ya, diskusi kami itu lancar karena SOP antara kami dengan forumnya jelas. Batasannya di mana jelas. Itu yang kami coba lakukan. Itu yang dengan dinas ya.
Ada lagi kasus lain, tapi silakan yang pertanyaan lain. Baik, jadi dari sini mungkin kami mendapatkan pengetahuan baru bahwa kasus tersebut ternyata memberikan dilema juga dari sisi kesehatan juga ternyata penting, tetapi dari dunia pendidikan juga penting. Betul. Ya, lalu untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasanya saya mendengar dulu. Mendengar dulu itu dari pihak-pihak terkait. Kalau masalahnya dengan orang tua, biasanya orang tua akan menyampaikan unek-uneknya dulu lengkap gitu tentang anaknya misalnya ya. Setelah itu kalau anak-anak bisa digali dulu, anak-anak dulu, karena biasanya anak-anak lebih jujur ya. Kalau orang tua itu kadang-kadang ada tendensi lain ya, itu dulu anak-anak. Kemudian anak-anak saya dengar, orang tua saya dengar, lalu dari pihak guru saya dengarkan dulu. Saya mendengar dulu semuanya, setelah data itu terkumpul, tapi mereka tidak pernah saya temukan. Jadi kalau konflik itu antara anak dengan guru, ya, orang tua itu menjadi, menurut saya membela anaknya, maka tidak pernah saya temukan guru dengan anak. Tidak boleh. Guru dengan orang tua tidak boleh. Saya harus tetap berada di depan. Ya. Maka yang pertama saya gali dulu, saya dengarkan dulu, saya cross check dulu semuanya. Saya hanya berusaha ke orang tua pulang dulu. Kalau memang kasusnya tidak bisa selesai hari itu. Pulang dulu, setelah mereka pulang, saya coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Sembari saya mendengar dari beberapa guru yang bisa saya mintai saran. Kadang-kadang mereka lebih punya solusi ya daripada kita. Tapi kita pengambil kebijakan. Kalau kita mendengar banyak, kita kan bisa menimbang mana positif, mana negatif. Gitu. Itulah yang seringkali saya lakukan, mencoba melakukan. Baik, terima kasih Bu Mon. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Vina. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kadang-kadang pasti pertama kali menggali data. Saya menggali data, kemudian saya menimbang positif negatifnya tentu saja. Kadang-kadang pengambil keputusan saya kembalikan pada yang mempunyai kasus. Contoh misalnya kasus anak kebutuhan khusus yang mau sekolah kami. Dia datang untuk bisa nggak anak ini sekolah PPDB ya waktu itu ya. Bisa nggak sekolah di sini? Anaknya memang bekasnya anak leukemia. Tapi pinter banget. Mama dan papa datang dengan anaknya. Anaknya sangat ingin sekolah di sini. Mamanya sangat kepingin anaknya sekolah di sini. Papanya yang keberatan. Jadi mereka datang dengan masalah itu. Tapi masalahnya anak bekas leukemia ini sangat rentan dengan patah tulang. Bahkan saat datang dia menggunakan krek. Nah, kondisi sekolah yang bertingkat ini yang menyebabkan kesulitan tentu saja. Tapi mereka sendiri saling berdiskusi dan itu di depan saya. Kebetulan ya. Akhirnya saya menanyakan apa kepentingan ibu dan bapak, terus akhirnya saya tanya. Kemudian saya mengungkapkan fakta-fakta yang ada, saya kembalikan pada mereka. Saat data itu saya kumpulkan, saya kembalikan mereka. Ada positif dan negatifnya. Positifnya apa di sekolah kami, kalau sekolah di sini, negatifnya apa. Mana yang lebih diutamakan oleh keluarga itu untuk solusinya. Kesehatan anak atau kepandaian anak. Terus saya beri clue memang, karena saya sejujurnya waktu itu saya juga merasa, ini bahaya. Kalau diteruskan, belum tentu selama 3 tahun dia bisa bertahan. Kelelahan yang amat sangat kan kalau anak begitu kan harus dengan krek atau apa naik turun. Memang waktu itu dia bilang, habis ini lepas krek Bu. Tapi kemungkinan jatuh kan banyak. Ya, kalau mamanya aman Bu, aman. Papanya yang
belum tentu aman, bisa jatuh lagi. Nah, itu ya. Nah, akhirnya saya berikan resiko terjadi, kemudian sambil saya mereka menimbang mana yang lebih utama di antara dua kepentingan itu, kemudian mana resiko terberatnya. Saya tidak mau ngambil keputusan, saya kembalikan pada mereka sambil saya berikan sebuah clue waktu itu bahwa sekolah sebaik apapun tergantung anaknya, tergantung kondisi anaknya. Jadi itu saja loh, mereka saya pulang dan mereka silakan ambil keputusan. Jadi hampir semuanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya menemui masalah ya, saya hanya gali data, resiko terbesar, resiko terkecil, saya kembalikan. Kadang-kadang biar orang tua yang menentukan. Itu lebih baik daripada saya memberikan jawaban. Jangan di sini. Itu tidak baik. Saya kira banyak kasus seperti itu kok. Iya. Iya, memang saya juga belajar ini dari Bumon ini. Berarti kan kita memang harus benar-benar mengkonfirmasi atau meyakinkan diri kita bahwa data yang kita peroleh itu valid dan mungkin nanti bisa kita bawa untuk melangkah ke penyelesaian selanjutnya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita sekolah swasta itu tantangan terbesarnya ketika kita bertabrakan dengan orang tua dan yayasan. Ya, yayasan tuh punya kebijakan. Tapi kebijakan itu kan bukan sesuatu yang salah, kan diambilnya secara umum. Sementara kita yang dibawa itu kan sesuai situasi yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang itu yang sulit, sangat sulit, sangat sulit. Oh, saya pernah ingat satu kasus tuh. Ini, kasus itu berhubungan dengan orang tua dan dengan yayasan. Ini baru ingat saya. Waktu itu yayasan menghentikan kegiatan perpisahan. Padahal sudah kurang 1 hari. Karena ada orang tua yang melapor ke yayasan, ada kebijakan orang tua panitia yang salah mengambil. Yaitu ketika orang tua itu menerima surat dari IO penyelenggara menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kecelakaan IO tidak mau bertanggung jawab. Orang tua ini melaporkan ke yayasan Romo Agus dan Romo Tua mengatakan panggil, lalu kada besok berangkat ya, uangnya sudah puluhan juta masuk, lalu hentikan, tidak usah berangkat. Satu sisi saya harus manut, sisi lain adalah nanti kalau ini batal orang tua berontak, anak-anak berontak. Iya kan? Sangat sulit. Hal seperti itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit saya. Kalau sudah mulai bertabrakan dengan yayasan, itu yang sudah harus betul-betul hati-hati. Nah, untungnya akhirnya saya dengarkan semua saja. Mau ngomong apa ya? Ini nanti sama kalau misalnya Anda jadi pimpinan, kalau Romo yayasan mengatakan apa, ya memang harus kita dengarkan. Resiko apapun harus didengarkan. Akhirnya saya nyampaikan ke Romo, mengatakan, Romo, kalau itu dihentikan, memang tidak ada risiko, ya sudah, kegiatan untuk berhenti. Tapi risikonya uang tidak kembali. Dan masalah ini akan dikenang orang tua sebagai sebuah kegagalan. Ya, dan pasti protesnya sangat besar. Risiko lebih besarnya lebih besar. Gitu. Lalu saya rinci, risikonya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Romo diam, lama sekali akhirnya. Terus jaminan apa yang perlu dilakukan Bu Monika? Saya memberi jaminan. Akhirnya harus kita ini harus memberi jaminan. Saya akan memastikan semua anak, saya hentikan semua kegiatan yang mengandung risiko. Saya akan hadir di sana. Saya akan ini, saya akan itu. Karena ada jaminan itu akhirnya Romo, oke, setuju. Jadi memang risiko yang itu yang berhadapan dengan pemberi tugas pada kita. Kita ini tidak bertanggung jawab terhadap dinas, bukan? Memang secara administrasi ya. Tetapi secara yayasan itu yang
Resiko itu yang sangat besar karena kita digaji dari yayasan ya. Tapi memang artinya pemberi kebijakan manapun, ya, apakah dinas atau siapapun, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Asal dikomunikasikan, asal kita sudah memikirkan solusinya sebelum menghadap. Nah, itu ya, itu yang paling repot itu. Baik, ya. Memang poin penting yang saya tangkap di sini tadi memang kita harus siap kalau memang dihadapkan pada posisi itu, kita harus siap alternatif jawaban sehingga nanti menemukan kebijakan yang paling ideal. Ada riset. Ada riset. Jadi ketika kita menghadapi misalnya ke dinas pendidikan pun, pimpinan pun kita ada riset. Ada resiko apa posisi, itu sudah siap. Nanti kalau jadi pimpinan harus begitu, harus siap apa ini ya, mau apa, itu harus sudah siap jadi tameng. Betul, siap jadi tameng, itu betul. Lalu dari saya yang terakhir, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Tergantung kasusnya. Ada yang bisa selesaikan langsung, saya selesaikan langsung. Ada yang tidak bisa selesaikan langsung, ya saya minta waktu. Misalnya kasus pembuli, anak merasa dibully. Saya belum dapat data apapun, saya minta orang tua menunggu. Itu berarti tapi saya membuat timeline. Saya akan selesaikan kasus ini, batasnya seminggu. Selalu saya berikan. Dan tidak saya biarkan orang itu menunggu-menunggu. Artinya kalau saya sudah beritahu, saya tunggu besok lusa ya maka besok lusa saya lakukan. Kalaupun timeline itu tidak terpenuhi, saya beritahu sebelumnya. Tampaknya saya belum bisa selesaikan, saya minta waktu lagi. Begitu. Jadi tergantung kasusnya. Berarti tergantung kasusnya, terus kalau memang kasusnya itu bisa diselesaikan sekarang, diselesaikan sekarang, kalau tidak bisa, baru bikin jadwal Jadwalnya ada. untuk mengumpulkan data-data yang ya, intinya jangan biarkan orang lain tergantung, apa ya Bu? Menunggu ya betul PHP, ketidakpastian, itu enggak boleh. Nanti malah pendapatnya liar, karena dia sangat resah kan orang-orang. Terima kasih, itu dari saya. Menarik sekali ya cerita dari Bu Monika tadi. Memang benar-benar ini sesuatu yang benar-benar terjadi dan benar-benar nyata yang dialami oleh pimpinan unit ya. Pertanyaan dari saya, Bu Monika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Monika dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Saya sangat terbantu oleh guru-guru senior yang bisa diajak kerjasama. Kebetulan sekali memang saya punya ada Pak Lindung, mantan kepala sekolah, yang memang sangat membantu. Kebetulan memang Pak Lindung itu yang sudah cukup pengalaman dan bijak. Dan beliau saya tempatkan sebagai seorang gurunya saya. Ketika saya diangkat, saya sudah mengatakan Pak Lindung adalah gurunya saya. Apapun yang terjadi, saya akan banyak tanya. Tapi Pak Lindung itu orang yang luar biasa, karena dia itu bukan orang yang akan mencampuri kalau dia tidak merasa perlu mencampuri. Itu yang luar biasa. Dan memang hampir semua guru senior nanti kalau mau pensiun seperti itu. Jadi guru senior ini sangat membantu ketika kita mengambil putusan. Bahkan kalau kasus itu sudah sore, beliau sudah pulang, kalau saya merasa perlu, saya telepon. Pak, ada kasus gini. Kalau Bapak diapakan ya? Gitu loh. Maka pendapat beliau saya saring lagi. Sambil saya mendengarkan staf saya. Staf ini kan inti gitu ya. Staf itu penting karena memang staf ini kan
yang membantu ya, kayak menterinya presiden kan. Nah, itu penting. Tidak ada staf yang tidak saya ajak bicara. Meskipun kasusnya kesiswaan, semua staf saya kumpulkan, ada kasus gini. Ayo kita bicarakan. Gitu. Kemudian dukungan dari Pak Lindung itu sangat penting. Guru senior yang memang punya banyak pengalaman. Jadi, meskipun kita tidak ditunggui oleh guru misalnya guru pensiunan yang pernah jadi kepala sekolah atau apapun, atau jadi guru senior yang akan pergi begitu saja, misalnya waktunya saya kepala sekolah sudah tidak ada guru senior lagi ya, gitu. Maka ada baiknya ada hubungan, sehingga ketika kasus terjadi itu kita bisa tanya, karena kadang kasusnya tak terduga, nggak kepikiran muncul di itu. Jadi mau tidak mau harus tanya ke orang pengalaman. Atau mungkin tanya sesama kepala sekolah. Jadi jangan malu bertanya. Kalau saya sih gitu. Sangat terbantu saya gitu. Dan tentu saja komite itu membantu. Ya. Jadi di sini perlu adanya kerjasama antara orang yang kita tuakan, yang kita anggap dia itu sangat bijaksana, dengan juga kerjasama dengan staf tentunya, yang benar-benar tahu kondisi di lingkungan sekolah dari SMP sendiri ya. Jadi bukan hanya keputusan Bu Monika sebagai pimpinan unit saja, tapi itu merupakan hasil dari proses tadi. Pertanyaan terakhir Bu Monika, dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Monika petik dari pengalaman Bu Monika dalam mengambil keputusan khususnya tentang kasus dilema etika? 1, mau mendengar. 2, berdiam sejenak. Kemudian keputusan itu kita putuskan. Kalau keputusan itu ternyata bisa salah, maka kita review ulang sambil mendengar apa yang jadi keluhannya. Saya kira itu. Karena sebijak apapun kita, kadang-kadang sudut pandang kita bisa salah. Kadang-kadang bisa diputuskan, ternyata ada pendapat lain. Oh iya, maka harus kita tarik ulang, kita ulang lagi, review lagi kembali, sampai dapat yang baik. Dan mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah, ini disampaikan, mohon maaf. Kalau kebijakan itu mungkin membuat orang lain terluka. Itu toh, pas ya. Berani untuk mengatakan maaf. Iya. Ya, pembelajaran dari Bu Monika tadi hampir sama dengan pembelajaran yang sudah kita dapatkan ya, mendengar, kemudian melakukan teknik stop. Ya, jadi kita juga belajar untuk melakukan teknik stop. Jadi diam dulu, sejenak, memikirkan, kemudian seperti Bu Monika tadi menganalisis data-data apa yang perlu kita dapatkan untuk pengambilan keputusan itu. Ya, terima kasih Bu Monika. Apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Baik, berdasarkan gagasan kedua kepala sekolah tersebut, maka ada beberapa hal menarik yang saya peroleh dari wawancara sebagai berikut. Kedua kepala sekolah tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pengambilan keputusan. Kedua kepala sekolah tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan agar mendapatkan solusi permasalahan yang terbaik. Kedua kepala sekolah sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian.
Hanya salah satu tahapan yang belum dilakukan, yaitu pada tahap uji benar. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Kedua kepala sekolah tersebut melakukan langkah yang sama sebelum melakukan pengambilan keputusan. Langkah awal yang dilakukan masing-masing kepala sekolah adalah mengidentifikasi permasalahan yang dialami. Perbedaannya hanya sedikit, terletak pada pengumpulan data. Kepala sekolah SD belum nampak pada tindakan pengumpulan data. Namun, kepala sekolah SMP menyaring data dan mengumpulkan data untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kepala sekolah SD akan mengklarifikasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah, sedangkan kepala SMP tidak akan mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah. Kedua kepala sekolah sama-sama menginginkan permasalahan dapat terselesaikan dengan baik sehingga nilai-nilai kebajikan tetap menjadi utama. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kepala sekolah akan belajar kembali melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan dapat diukur dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dan tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dengan tidak merugikan pihak manapun. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan melakukan langkah-langkah yang baru saya pelajari melalui program Guru Penggerak. Tentunya dengan menerapkan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan, dengan harapan tidak hanya mengutamakan kepentingan satu orang, namun melihat kepentingan banyak orang, sehingga nilai-nilai kebajikan tetap dilaksanakan secara utuh. Demikian paparan demonstrasi kontekstual saya mengenai modul 3.1. Terima kasih.
Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.